Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya Aulia Rahman Isnain. Kali ini kita ada di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan algoritma dan struktur data dalam pemrograman Python. Baik, untuk capaian pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar pemrograman menggunakan Python, termasuk tipe data, variabel, operator, dan struktur kontrol, percabangan, dan perulangan. Yang kedua, menggunakan environment Python seperti Idly, Jupyter, Notebook, dan VS Code. Nah, untuk menulis dan menjalankan program sederhana. Yang ketiga, mengimplementasikan struktur dasar seperti list, tuple, dictionary, dan set menggunakan sintak Python yang benar. Yang keempat, menerapkan logika algoritma sederhana seperti pengurutan, pencarian, dan perulangan bersarang dalam bentuk kode Python. Oke, hari ini kita akan membahas variabel dan tipe data, kemudian struktur data built-in, dan operator dan ekspresi. Kita akan membahas pondasi utama dalam pemrograman Python. Kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan nama pada variabel, mengenali berbagai macam tipe data, menggunakan struktur data bawaan seperti list, tuple, set, dan dictionary, hingga memahami berbagai operator untuk melakukan operasi matematis, perbandingan, logika, serta penugasan. Meski tanpa banyak, inilah dasar yang sangat penting agar kita dapat melangkah lebih jauh ke pengolahan data dan data science. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu variabel dan tipe data. Nah, kita harus melakukan penamaan variabel terlebih dahulu. Dalam Python, variabel adalah wadah yang dapat menyimpan berbagai nilai. Kita bisa menyimpan angka, teks, list, dan lain-lain ke dalam sebuah variabel. Pemilihan nama variabel harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Contoh, pertama, hanya boleh mengandung huruf A sampai Z, baik kapital maupun huruf kecil. Kemudian yang angka 0 sampai dengan 9, kemudian underscore, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tidak boleh diawali dengan angka. Ya. Berikutnya adalah tidak boleh menggunakan kata kunci, keyword yang sudah dipesan oleh Python seperti if, while, for, true, dan false. Jadi tidak boleh. Nah, berikutnya adalah sebisa mungkin gunakan nama yang deskriptif agar kode mudah dibaca. Misal, jumlah underscore data, nama underscore pengguna, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan contoh skripnya? Contoh skripnya Anda bisa lihat di samping ini. Nah, output dari skrip yang ada tadi akan seperti Budi 2510. Baik, kita akan jelaskan. Program ini mencetak isi variabel nama, usia, dan jumlah barang secara berurutan. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda. Misal, nama tipe datanya string, usia tipe datanya integer, dan jumlah underscore barang tipe datanya integer. Oke. Nah, dalam konteks data science, pemberian nama variabel yang deskriptif penting agar memudahkan kolaborasi dan penelusuran data. Oke, bagaimana? Bisa kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tipe data primitif. Tipe data. Tipe data adalah bentuk data yang disimpan di dalam variabel. Python memiliki beberapa tipe data primitif seperti diantaranya integer. Integer ini merupakan bilangan bulat. Contohnya adalah 1, min 5, 100. Ini adalah tipe data integer. Kemudian ada float.
bilangan pecahan atau desimal. Contoh 3,14 min 0,001. Ya. Yang ketiga ada boolean, tipe data yang hanya bernilai true atau false. Ya. Kemudian yang keempat adalah tipe data string. Tipe data ini merupakan kumpulan karakter atau teks. Contoh, hello, kemudian 123, kemudian nama kita. Nah, itu termasuk daripada tipe data string. Yang kelima adalah complex number, yaitu tipe data bilangan kompleks. Contoh dalam tipe data ini adalah 3 tambah 5J dikali I. Nah, itu dia masuk ke complex number. Oke, bagaimana contohnya? Contoh skripnya. Kita misalnya punya variabel bilangan bulat sama dengan 10, kemudian bilangan underscore pecahan 3,14, tipe datanya float, kemudian nilai boolean sama dengan true, tipe datanya boolean, kemudian teks sama dengan belajar Python. Ya. Kemudian ada bilangan kompleksnya sama dengan misalnya 2 tambah 3J. Nah, kita minta output daripada script ini, ya. Script ini adalah kita harus keluarkan misalnya bilangan bulat, bilangan pecahan, nilai boolean, teks, kemudian bilangan kompleks, dan seterusnya. Outputnya bagaimana? Outputnya seperti ini. Kita meminta kode tersebut mengeluarkan output bilangan bulat sama dengan 10, bilangan pecahan sama dengan 3,14, kemudian nilai boolean sama dengan true, kemudian teks sama dengan belajar Python, kemudian bilangan kompleksnya 2 tambah 3 J, dan seterusnya. Nah, penjelasannya adalah tipe itu harus berada di dalam tanda kurung. Di sini menunjukkan bahwa variabel bilangan bulat termasuk integer, bilangan pecahan termasuk float, dan seterusnya. Kemudian di Python secara otomatis akan mengenali tipe data berdasarkan nilai yang kita berikan. Nah, selanjutnya setelah kita memahami variabel tipe data, kemudian kita akan mengecek tipe data. Tipe data kita harus cek tipe datanya ini seperti apa. Nah, untuk mengetahui tipe data suatu variabel, kita dapat menggunakan fungsi bawaan tipe dalam kurung, ya kan? Ini berguna terutama saat kita belum yakin apakah data kita berbentuk integer, float, string, atau tipe lainnya. Dalam dunia data science, terkadang ada yang diimpor dari file CSV atau sumber eksternal, memiliki tipe yang tidak sesuai perkiraan. Sehingga kode tipe tutup kurung buka kurung dapat membantu kita mengecek di awal. Ya. Contoh skripnya sebagai berikut. Angka sama dengan 42. Kata sama dengan 42. Maka kita harus lakukan print tipe dalam kurung angka tutup kurung. Kemudian print lagi tipe buka kurung kata tutup kurung. Maka inputnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik. Nah, penjelasannya print tipe ya buka kurung ada angka menampilkan kelas integer yang berarti variabel angka adalah integer. Kemudian print buka kurung tipe buka kurung kata tutup kurung 2 kali ini akan menampilkan kelas string yang berarti variabel kata adalah string. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara mengecek tipe data, maka kita akan masuk ke struktur data built-in. Nah, struktur data built-in adalah tipe data kompleks yang sudah disediakan oleh Python. Kita dapat menggunakan struktur data ini untuk mengatur, mengelompokkan, dan mengelola data lebih efisien. Apa saja? Nah, yang pertama adalah list. List adalah struktur data Python yang paling umum digunakan. List bersifat mutable,
Artinya kita bisa mengubah isinya setelah membuat list. List didefinisikan menggunakan kurung siku. Ya. Artinya di sini dapat menyimpan data campuran, misal ada integer, ada string, ada boolean dalam satu list. Dan yang kedua adalah dapat ditambah, dapat juga dihapus dan dapat juga diubah elemennya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya bisa diperhatikan berikut ini. Ya, kita membuat sebuah list nama-nama buah-buahan misalnya. Kemudian ada list angka campuran, ya kan? Kemudian kita akan minta outputnya adalah print buah, kemudian print angka campuran. Oke, untuk outputnya pada kode berikut tadi adalah ada menampilkan list sebuah nama-nama buahan, yaitu apel, mangga, jeruk. Kemudian ada angka campuran, yaitu menampilkan 1, 2, 5, 3, true. Nah, elemen pertama dalam list ini adalah apel. Kemudian elemen kedua daripada buah adalah mangga. Oke, kita masuk ke dalam penjelasannya. Buah menampilkan list berisi 3 string. Kemudian angka campuran menampilkan list yang memiliki berbagai tipe data. Nah, buah dalam kurung siku 0 berarti akses elemen indeks ke 0 atau indeks dimulai dari 0. Baik, selanjutnya ada operasi scaling dan metode list. Scaling adalah teknik untuk mengambil sebagian elemen list berdasarkan indeks awal dan akhir. Nah, beberapa metode umum list antara lain sebagai berikut. Ada append, insert, remove, dan pop. Ya. Nah, contoh skripnya bagaimana? Contoh skripnya, kita memiliki sebuah variabel buah yang isinya ada apel, mangga, jeruk, pisang, dan anggur. Kemudian kita keluarkan bahwa list asli, buah. Nah, kemudian scaling mengambil elemen dari indeks 1 sampai 3, tidak termasuk 4. Maka kita buat sub underscore list sama dengan buah, buka kurung 1,24, tutup kurung kurawal. Maka printf print scaling 1 sampai dengan 4, maka koma sub list. Ya. Terus bagaimana kalau kita mau menambahkan elemen dengan append? Nah, kita bisa membuat buah.append, kemudian kita tambahkan, misalnya kita tambahkan kelapa. Di dalam list tersebut maka akan nambah list kelapa. Setelah itu kita print. Print setelah append maka koma buah. Lalu bagaimana kalau kita ingin menyisipkan elemen pada posisi tertentu? Kita bisa menggunakan insert. Contohnya insert buah.insert buka kurung 2, durian misalnya. Jadi kita bisa menginsertkan sebuah buah di dalam list. Maka kita bisa print setelah insert di indeks kedua, buah. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau menghapus elemen dengan cara remove, ya, berdasarkan nilai. Nah, contoh kita mau menghapus data jeruk. Maka kita bisa gunakan buah.remove jeruk. Nah, nanti kita bisa panggil kembali buah tersebut, maka list yang ada di dalam list pertama maka buah jeruk akan terdelete.